Halo semuanya, selamat datang di podcast sejarah. Jadi hari ini kita bakal bahas topik penting banget, yaitu perjalanan Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru hingga akhirnya masuk ke masa reformasi. Nah, di sini aku bersama teman aku. Kita kenalan dulu yuk. Halo, saya Bunga Delia yang akan membahas Orde Lama dan Orde Baru. Saya Wirarawan, saya yang akan membahas masa reformasi dan dampaknya sampai sekarang. Saya Ririn Dwirian. Kita mulai dari Orde Lama dulu ya. Sebenarnya Orde Lama itu apa sih? Orde Lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1966. Nah, di masa ini Indonesia masih berusaha menata negara yang belum merdeka. Ciri khas dari Orde Lama itu apa? Ciri utamanya adalah demokrasi terpimpin. Presiden punya kekuasaan besar dan keadaan ekonomi saat itu cukup sulit, inflasi tinggi dan kondisi politik nggak stabil. Setelah Orde Lama, Indonesia kan masuk ke Orde Baru. Itu tuh gimana sih ceritanya? Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Fokus utama pemerintah saat itu adalah stabilitas ekonomi, politik, dan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, Orde Baru berhasil membangun infrastruktur dan menurunkan inflasi. Tapi di sisi lain ada banyak masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Oh, jadi itu ada plus minusnya ya? Betul, pembangunan jalan, sekolah, dan ekonomi meningkat, tetapi rakyat nggak bebas mengkritik pemerintah. Nah, kita masuk ke masa reformasi. Jadi masa reformasi itu dimulainya kapan sih? Reformasi dimulai tahun 1998 setelah Soeharto mundur dari jabatannya. Penyebab utamanya adalah krisis ekonomi, maraknya KKN, dan tuntutan rakyat akan perubahan. Perubahan terbesar yang ada di masa reformasi itu apa? Banyak banget, seperti kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih demokratis, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan HAM, dan otonomi daerah. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa perjalanan Orde Lama, Orde Baru hingga akhirnya masuk ke masa reformasi itu Indonesia menunjukkan terus belajar dan berkembang. Betul, sejarah ini penting supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Dan sebagai generasi muda, kita harus tetap menjaga demokrasi. Setuju banget. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Terima kasih.